Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Edu Sehat yang berbahagia, pada kali ini saya akan coba share tentang bahayanya pengerasan hati. Dalam dunia medis dikenal penyakit hepatitis B. Hepatitis B ini disebabkan oleh virus yang menyerang hati atau liver kita, sehingga hati kita bisa mengalami radang kronis yang kemudian bisa menyebabkan hati kita menjadi keras, menjadi fibrosis, dan lama-kelamaan hati kita menjadi rusak, mengeras, menjadi sirosis, dan bisa menjadi kanker hati. Dan kanker hati ini bisa didiagnosis seringkali sudah sangat terlambat. Karena apa? Karena perjalanan penyakit ini seringkali tidak terasa. Pengerasan hati karena radang kronis itu bisa terjadi perlahan-lahan, seringkali tidak ada gejalanya, dan jika ada gejalanya sangat-sangat ringan atau tidak spesifik, sehingga mungkin diabaikan oleh para penderitanya. Hal ini tentu saja berbahaya, karena dengan gejala tidak terasa ini, maka pasien tidak berobat ke rumah sakit, dan ketika berobat sudah dalam keadaan stadium lanjut atau kanker hati yang bisa bergejala muntah darah, penurunan kesadaran, muntah-muntah, mual-mual, dan lain-lain. Maka dari itu, karena saking berbahayanya penyakit ini, maka kita harus waspada, terutama bagi orang-orang yang sudah punya riwayat penyakit hati, pernah sakit kuning atau hepatitis, maka harus mengecek hatinya secara berkala pada dokter. Jika perlu diberikan obat-obatan sesuai dengan petunjuk dokter. Sobat Edu Sehat yang berbahagia, ternyata dalam dunia agama kita, Islam, juga ada fenomena yang mirip dengan infeksi virus hepatitis B ini. Dalam hadis diterangkan, akthirul kalam bidzikrillah azza wa jalla, fa innal kasratal kalam bighairi dzikrillah yuqassil qalba, wa inna abadan nasa minallahi azza wa jalla al qalbul qasi. Yang artinya adalah perbanyaklah pada ucapan atau perbuatan yang sifatnya adalah untuk mengingat pada Allah. Karena sesungguhnya ucapan, perbuatan, aktivitas yang selain ingat pada Allah bisa mengeraskan hati. Dan sejauh-jauhnya hamba dari Allah adalah hamba yang keras hatinya. Jadi, ucapan, kegiatan, aktivitas lain ingat pada Allah dapat membuat hati kita perlahan-lahan menjadi keras, sehingga akhirnya kita menjadi orang yang berhati keras, orang yang menjadi bebal, yang ringan dalam melakukan pelanggaran, ringan dalam melakukan maksiatan, ringan dalam mengabaikan atau melalaikan ibadah-ibadah, melalaikan kebaikan-kebaikan, dan sulit dinasihati, sulit menerima kalimat hikmah karena hati kita menjadi keras. Dan seperti halnya infeksi hepatitis B tadi, perjalanan pengerasan hati akibat terlalu banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bersifat ibadah atau berpahala, itu perjalanannya seringkali tidak terasa. Mula-mula kita hanya sesekali melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, namun lama-kelamaan sesekali menjadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi habit dan menjadi suatu kegiatan rutin yang akhirnya hati kita menjadi keras tanpa kita terasa. Kita melanggar, kita melalaikan kewajiban ibadah tidak terasa. Kita melakukan kemaksiatan tidak terasa. Kita dinasihati tidak mau karena kita tidak merasa salah, karena hati kita sudah menjadi keras. Maka dari itu, pengerasan hati akibat kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan kaidah agama atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya lahan, hura-hura, kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak bermanfaat, itu dapat pengerasan hati kita. Jika kita tarik persamaan, maka virus hepatitis B dan kegiatan-kegiatan yang tidak ada hikmahnya yang menjauhkan kita dari Allah itu sama-sama membuat hati kita menjadi keras, walaupun dengan makna harfiah yang berbeda. Virus hepatitis B dapat membuat hati kita menjadi keras dan bisa berujung pada kematian. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang menjauhkan kita dari Allah, yang tidak ada hikmahnya, tidak ada manfaatnya, itu dapat membuat hati kita menjadi keras dan akhirnya hidayah kita bisa lepas. Alangkah ruginya jika hidayah kita bisa lepas hanya karena kita terlalu banyak melupakan Allah, terlalu banyak kegiatan-kegiatan yang tidak ada hikmahnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, sehingga hati kita menjadi keras, sehingga kita tidak bisa menerima hikmah-hikmah yang ada dalam kehidupan ini. Maka dari itu, di sisa umur kita ini, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita maksimalkan sebaik-baiknya untuk mencari ridha Allah, untuk mendapatkan hikmah. Jadikanlah setiap langkah menjadi ibadah, jadikanlah setiap perbuatan menjadi kebaikan, jadikanlah setiap nafas kita menjadi zikir pada Allah, sehingga keimanan kita bisa terjaga, hidayah kita bisa terjaga, dan mati sewaktu itu kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian
Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.